Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Halo teman-teman, kembali lagi jumpa sama saya dan terima kasih sebelumnya sudah nonton channel saya kembali. Kemarin kita sudah sempat review tentang pemetikan sayur di ladang dan sekarang kita akan menuju ke proses pengepakannya bersama-sama teman-teman ya. Dan oke brother, kita langsung saja menuju ke videonya. Let's go brother. Dan oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat pengepakannya dan sekarang sebelum kita masuk ke pengepakan, kita harus mempersiapkan kotak-kotaknya dulu teman-teman ya. Keru, tantang. Kita mau lihat cara cigau. Solusinya. So. Jago jalan ya. Tantang. Wih. Bapak caranya Jadi ini adalah tempat pengepakannya teman-teman ya. Jadi saya juga baru pertama kali masuk sini. Kita lihat sendiri. Kita mau lihat prosesnya ini. Sebentar, sebentar. Coba mati. Atau deh. Itu ditimbang beratnya berapa? Nan gramu. Ini aku sampai aku gramu. Jadi beratnya dame mana kai. Oh jadi timbangannya harus tengah-tengah kayak gitu. Kalau seandainya nggak di tengah-tengah antara garis merah dan garis biru itu katanya tidak bagus katanya. Oh jadi kayak gitu. Nah sama Berapa taruh? nah ini ipai. Tokosi semua tokosi. Saya belum tahu untuk beratnya ya, ukuran beratnya segimana. Kalau dari tangan, kalau strawberry saya sudah hafal, diambil dari tangan beratnya kita sudah tahu ya. Tapi kalau di sayur saya nggak pernah, jadi saya nggak tahu beratnya berapa. Iya. Jadi beratnya 300 katanya dia yang bilang ya. Mati. Jadi prosesnya kayak gini teman-teman ya. Kita ambil gini sudah dibersihkan dari dalam haus. Jadi kita tinggal kalau lihat ada rumputnya baru kita ambil, kita bersihkan lagi ya. Nah jadi kayak gini. Kita ukur kira-kira 300 gram. Oh lebih sedikit ya. Rame baru koi. Jadi kalau daunnya yang rusak katanya dibuang ya. Sudah mulai terbiasa teman-teman ya.
Tadi kita belum terbiasa, sekarang sudah mulai ya, tangannya sudah begitu ngambil nimbang hampir-hampir tepat 300 gram karena lebih sedikit ya. Sekarang pas 300 gram. Kore. Oi. Jadi kalau ada yang patah kayak gini dibuang teman-teman ya. Ini nggak dipakai, kalau ada yang patah kayak gini dibuang. Beginilah proses pengepakan sayur di Jepang teman-teman ya. Iyo. Yata. Dejavu. Oke. Dejavu. Adalah itu Odi. Oi. Iyo. Kita lihat tadi ini proses awal ini untuk pembersihan atau penyortiran ya teman-teman ya. Ini teman-teman disortir dulu baru ditimbang dan dijalankan ke sana ya, dijalankan ke depan sana teman-teman ya. Ntar di sana ada yang gini, ada yang bungkus teman-teman, itu proses pembungkusan. Jadi si abang yang depan itu yang ngebungkus teman-teman ya. Jadi sayur yang jalan ke sini langsung masuk dan langsung diukur sama ini ya, langsung dirapat sama ini. Nah kayak gini. Jadi begitu keluar dia langsung kebungkus sama plastik kayak gini teman-teman ya. Nah seperti itu juga. Jadi ini adalah proses pengepakan, ini yang reject ya. Kalau reject kayak gini, ini ada kepencet, jadi harus dibungkus ulang ya. Ini reject, kita taruh di sini. Ini yang reject kita keluarkan teman-teman ya. Kalau reject kayak gini tidak boleh dijual. Nah ini reject ya. Ini kejepit sama ujung plastik, jadi daunnya kayak gini saja sudah nggak bisa dikirim ke pasar ya. Kita buang. Ini lagi. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini rejectnya. Ini kena plastik ya, kena ujung plastik. Jadi ini diambil ya, langsung dibuang.
Jadi kita ambil langsung, ini reject, kita pecah, plastiknya langsung dibuang juga. Jadi kalau daunnya terlalu panjang, ujungnya akan kejepit ujung plastik ya, pas saat pengeliman. Karena pengelimannya dilakukan oleh mesin teman-teman ya, jadi mesinnya nggak bisa pantau ya. Jadi karena ini kita buang ya, ujungnya kalau sedikit sekali ya. Jadi di sini untuk tugasnya sudah dibagi masing-masing teman-teman ya. Ada yang di bagian penimbangan, ada yang di bagian pengecekan seperti ini. Jadi kalau ada yang reject kemakan ulat ataupun daun yang patah ataupun daun yang sobek, itu semuanya dibuang ya teman-teman ya, itu nggak dipakai. Dan juga ada yang di bagian pengepakan yang keluar dari mesin yang kayak gini ya teman-teman ya. Jadi untuk sayurnya sebelum dimasukkan ke kardus itu dicek dulu. Apabila ada yang kejepret mesin maka akan dikembalikan dan akan diganti kembali teman-teman ya, yang rusaknya akan diganti kembali. Dan ngomong pengepakan secara otomatis, di tempat lain juga masih banyak yang melakukan pengepakan secara manual teman-teman ya. Jadi dia mengepak sayur tanpa menggunakan mesin otomatis seperti ini teman-teman ya. Jadi sayur sebelum masuk ke mesin tetap ada yang cek, dan juga sayur setelah keluar dari mesin tetap juga ada yang cek kembali teman-teman ya. Jadi untuk harga per bungkus sayurnya ini kurang lebih sekitar, kalau dirupiahin itu sekitar Rp10.000 ya. Kurang lebihnya seperti inilah kesibukan mereka yang bekerja di sayur setiap harinya Mas Bro ya. Jadi buat teman-teman yang ingin kerja ke Jepang, jika teman-teman dapat job di sayur ataupun dapat kerja di pertanian sayur, maka kurang lebihnya seperti inilah kesibukan kalian nantinya di Jepang ketika teman-teman sudah berada di Jepang teman-teman ya. Dan semoga video ini dapat memberikan sedikit wawasan buat kita semua Mas Bro ya. Ini bos kita lagi kerja nih guys. Mantap dia, senyum-senyum dia. Banyak uang, baru kaya senyum-senyum dia. Ini satu dos isinya 25 bungkus. Oke teman-teman, jadi beginilah proses pengepakan sayurnya teman-teman ya. Kita langsung di gudang pengepakannya nih sama teman-teman kita, sama Edi ya. Dia sudah lama kerja di sini, dia sudah senior ya. Jadi kita perlu banyak belajar ilmu dari dia teman-teman ya, tentang pertanian sayur teman-teman ya. Jadi saya gunung. Jadi walaupun saya nggak kerja di sayur, nggak apa-apa lah, sambil belajar. Jadi saya tahu orang kerja di sayur itu kayak gimana ya. Ini adalah ilmu yang bisa kita ambil di dalam video ini ya, yang senantiasa juga kita juga cari pengalaman, yang senantiasa juga kita pasti bisa gunakan dalam kepentingan pribadi kita sendiri. 5. Oke. Inilah proses petani sayur di Jepang ya. Begini proses pertanian di sayur di Jepang teman-teman ya. Jadi teman-teman nonton video sekaligus mencari ilmu teman-teman ya, untuk menambah sedikit wawasan teman-teman di rumah, biar senantiasa jika teman-teman ingin berangkat ke Jepang ya, kalian sudah mempunyai bayangan sedikit tentang cara kerja di Jepang di sayur itu kayak gimana. Jadi teman-teman tinggal meneruskan teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bilang kerja di Jepang itu pencet-pencet tombol doang, itu nggak bener banget teman-teman, itu sama sekali itu nggak bener. Di Jepang itu walaupun negara maju tetap juga ada bagian kerjanya yang manual teman-teman ya. Jadi nggak ada istilah kerja di Jepang itu tinggal pencet tombol doang, nggak ada Mas Bro ya. Dan ini nama sayurnya Komatsuna teman-teman ya. Kalau bahasa Indonesia saya juga kurang tahu, kalau bahasa Jepangnya ini Komatsuna namanya ya. Untuk penanamannya ini di dalam haus ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kerja di dalam haus itu, kalau walaupun hujan kita kadang-kadang masih bisa kerja. Jadi kalau kita kerja di luar haus seperti yang nanam-nanamnya ubi-ubian kayak gitu, kalau kita hujan kita biasanya nggak bisa kerja, otomatis liburnya banyak dan gajinya lebih kecil lagi daripada ya orang-orang yang kerja di dalam haus teman-teman ya, karena kita banyak libur. Karena kalau di luar haus itu tidak bisa kerja di saat kita hujan teman-teman ya. Ujungnya
Ada Jakob. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya, agar channelnya semakin berkembang dan juga saya juga lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten saya selanjutnya untuk menghibur teman-teman dimanapun berada teman-teman ya. Dan oke teman-teman, kita akhiri dulu videonya sampai di sini dan kita sambung di lain kesempatan teman-teman ya. Oke Master, Yo, bye bye. bye-bye.